beberapa kali. Beberapa kali? Ada 5 kali? Saya lupa. Lebih dari 2 kali? Lebih dari 2 kali. Oke, lebih dari 2 kali. Tapi mencapai 5 kali saudara lupa? Saya lupa. Oke, lebih dari 2 kali ya. Nah, kemudian setelah saudara melihatnya dari handphone saudara? Betul. Apa dikasih tahu sama orang? Ada yang lihat sendiri, ada yang diberitahu sama teman-teman saudara. Oke, setelah saudara melihat postingan seperti itu, ataupun yang tidak sendiri ataupun diberitahu oleh saudara, apa yang saudara lakukan? Pada saat itu saya diam saja. Tidak saudara kenal dengan Dr. Oki? Kenal secara langsung bertemu belum pernah, tapi sering berkomunikasi. Nah, berkomunikasi seperti apa saudara ingat? Lebih dulu berkomunikasi dengan saudara Oki apa terdakwa? Lebih dulu dengan Dr. Oki. Oke, lebih dulu saya tanya dulu ya. Berkomunikasi dengan Dr. Oki. Saat itu berkomunikasinya tentang apa? Karena kan kita dari suatu daerah yang mesti berkomunikasi biasa saja seputar bisnis. Nah, di kasus saudara ini ada yang mengenai kita menjadi yang saudara berbicara dengan Oki. Nah, itu bisa saudara ceritakan? Kronologinya pada saat itu saya menghubungi Dr. Oki di malam itu, tetapi bukan untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa Rizani. Saya membahas bahasan lain. Tidak ada niat untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa. Tidak ada. Tapi tiba-tiba di pertengahan kalimat Dr. Oki pertama langsung bilang, ini Nikita sudah keluar di sosial media nanti. Oke, pelan-pelan. Berarti saudara awalnya tidak pernah mau hubungan dengan Nikita. Walaupun saudara itu sudah di review jelek. Saudara sudah pada saat pembicara itu sudah tahu di review jelek. Iya. Gitu. Nah, terus saudara tidak mau dikomunikasikan awalnya. Iya, karena yang saya bahas itu bukan soal Nikita Mirzani, ada hal lain. Tahu-tahu di tengah pembicaraan saksi Oki mengatakan bahwa Nikita sudah keluar terkait produk saudara. Iya betul. Apa tadi nama produk? Daviana. Kemudian saudara. Kemudian dia langsung bilang, Melvi, kalau Nikita Mirzani sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Oh, kalau Nikita Mirzani sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Betul. Nah, terus mending kamu hubungi sekarang deh Nikita Mirzani, lalu beliau memberikan nomor telepon kontak Nikita Mirzani dan beliau menyuruh saya untuk menghubungi pada malam itu. Dia menyuruh saudara untuk menghubungi pada malam itu juga. Iya betul. Di pembicaraan saudara itu. Iya. Oke. Nah, terus setelah itu? Ya setelah itu karena mungkin terpressure oleh keadaan, saya bisa saudara jelaskan, saudara bilang terpressure oleh keadaan. Terpressure berarti tertekan oleh keadaan. Iya. Nah, tertekan oleh keadaannya gimana? Gara-gara di review jelek itu? Bukan gara-gara review jelek, karena dari awal kalimat Dr. Oki sudah bilang kepada saya kalau Nikita Mirzani sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Nah, itu jaraknya bisa saudara lihat ya? Dari review beberapa kali oleh terdakwa, review jelek oleh terdakwa, sampai saudara Oki berhubungan. Chatting dengan saudara itu? Saya lupa. Oh, ya. Tapi ada berjarak sebulan? Saya lupa. Oh, ya. Oke. Tapi yang pasti di hari itu saudara disuruh untuk menghubungi terdakwa. Betul. Akhirnya saudara hubungi? Saya hubungi pada waktu itu. Saudara WA? Atau telepon atau gimana? WA. Apa saudara bilang apa? Iya, seperti biasa malam Kak Niki, saya Melvi dapat kontak dari Dr. Oki. Saya buka. Boleh, silakan. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Agak keras sedikit ya. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Telepon ngapain? Nah, maaf sebelumnya saya di sini kan langsung bilang izin telepon karena diarahkan Dr. Oki. Jadi saya mau mengetik izin telepon Kak Niki, dibalas sama Kak Niki, telepon ngapain? Dibalas sama terdakwa apa? Iya. Telepon ngapain? Iya. Ada yang ingin aku omongin Kak. Apa? WA aja gitu. Ya. Terus saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah.
Iya. Saudara merasa di pojokan pada saat itu? Pada saat itu, iya. Merasa di pojokan karena di review juga. Karena di pojokan karena viewersnya banyak atau followersnya banyak dari terdakwa itu gimana? Ya karena dia menunjukkan review yang beredar pada saat itu. Review pada saat itu ya. Oke. Jadi merasa terpojokan pada saat itu. Nah setelah itu terus aku bilang aku hidup di Javena Kak, banyak karyawanku. Terus Kak Niki bilang aku itu banyak bohong, aku ini incaran orang-orang, udah banyak yang incar. benar nggak sih itu? Saudara memang banyak diincar sama orang? Saya tidak tahu. Makanya dia kebanyakan bohong, kata Niki, gemes, sumpah. Jadi sebelumnya belum kenal ya dengan terdakwa ya? Tidak kenal. Tidak kenal tapi langsung di itu ya? Oke. Pada saat itu saya ingin mencoba menjelaskan saya bohong soal apa Kak? Apa yang Kak Niki dengar tentang aku? Saya bertanya gitu. Banyak. Izinkan aku kasih penjelasan. Saudara mau penjelasan? Iya. Di situ dia bilang soal saham 20%, soal hasil lab dan lain-lain. Saham 20% dan hasil labnya apa? Pada saat itu memang beredar isu bahwa saya memberikan saham kepada Dr. Richard. Dr. Richard memang ada? Sempat ada pembahasan tapi tidak terjadi sampai saat ini. Oke, berarti ada pembahasan tapi tidak terjadi. Tidak terjadi sampai saat ini. Emang masalahnya di mana sih kalau dari kacamata saudara ini kalau saudara serahkan saham ke Dr. Richard mau kenapa? Saya tidak tahu. Intinya begitu, saya ingin menjelaskan dari sisi saya. Terus masalah cekap dan lain-lain. Saya bilang pokoknya di situ saya meminta belas kasihan untuk tidak lagi menyebut nama saya. Tidak lagi menyebut nama saudara di media sosial. Betul. Karena pada saat itu saya hamil dan saya menyampaikan saya sedang berbenah Kak. Oke, akhirnya berbenah gimana? Karena pada saat beredar isu negatif tentang produk saya langsung melakukan penarikan produk dan itu pun sebelum saya berkomunikasi. Oke, jadi waktu saat Penarikan produk itu di bulan September. Bukan dari terdakwa. Oke, terus melakukan penarikan produk. Iya betul. Ya saya menjelaskan karena saya ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kesempatan pada saat itu. Oke. Terus selanjutnya? Ya apa? Terus dia menyampaikan, Novina ini kasus skincare tuh makanan empuk sekali, lo harus tahu. Aku di situ menyampaikan, aku gak ada niat buka demi Allah mau overclaim. Murni selama ini aku percaya saja sama pabrik, tapi tetap saya di situ merasa saya ada salah karena saya tidak mengecek ulang apa yang dibilang pabrik. Lanjut, ini saham lagi. Terus Kak Niki menyampaikan ingin melaporkan saya kepada polisi. Kembali saya tanyakan, aku salah apa kakak? Sampai kakak mau laporin aku. Aku ini serba salah. Aku ke Dr. Richard juga atas nasihat dari Dr. Oki. Aku turutin nasihat Dr. Oki karena aku anggap dia kakakku. Ya nanti aja ngomongnya pas dipanggil. Dipanggil polisi. Iya mungkin. Terus? Jangan Kak Niki, aku tahu kakak orang baik. Bantulah aku Kak, aku benar-benar lagi terpuruk. Karena pada saat itu memang seluruh seller saya meminta refund produk-produk yang sudah beredar dan mereka menuntut untuk dikembalikan. Dan pada saat itu saya saudara mau merifankan sendiri atau memang ditutup untuk merifan? atas kesadaran saya sendiri. Terus begitu saya menyebut kalimat bantu aku. Yang kita bilang bantu apa coba? Kasih tahu mau apa maunya. Terus dia bilang aku punya
kecil kak. Mana ada terpuruk, satu Indonesia tahu kok penghasilanmu banyak. Polisi terdakwa bilang mana ada terpuruk penghasilanmu banyak. Betul. Polisi juga tahu kok pas tadi ngobrol di Mabes. Oke. Kemudian? Kemudian makanya jangan suka main api kecil, main api deh. Mel ntar dibakar kalau jodotan. Kata terdakwa jangan suka main api deh, Mel pasti dibakar kalau jodotan. Iya. Jadi aku harus gimana? Aku bilang. Baiknya aku nurut sama Kak Niki. Ya apa maunya? Intinya aku mau berbenah. Aku juga mau minta maaf sama Dokter. Aku juga berharap Kak Niki gak lagi sebut-sebut nama aku. Apa yang harus aku lakukan? Terus dia menyampaikan boleh bayar tapi. Oke. Jadi saudara dibilang bahwa seperti itu tadi ya. Jadi harus gimana? Boleh. Nah, minta tolong saudara berbenah boleh tapi bayar. Betul. Berapa yang diminta? Pada saat itu diminta 15 miliar. 15 miliar. Terdakwa meminta 15 miliar. Iya. Kepada saudara untuk apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu tapi kan dari obrolan itu kalau menurut saudara Iya. butuh apa? Maksudnya dari obrolan saudara Oh. kan saudara ngobrol dua orang ini dua orang. Iya. Nah, kira-kira kan saudara ada bantu. Mungkin Bantunya agak tapi boleh bayar 15 miliar. agar proses saya tidak direview. Oh, saudara diminta 15 miliar supaya tidak direview delay. Iya. Oke, lanjut. 15 miliar, saudara bilang apa? Saya tidak menyanggupi. Saudara tidak menyanggupinya. Tetapi pada saat itu saya negosiasi. Oke, saudara bilang apa? Tetapi negosiasi itu emang atas arahan Dr. Oki. Oh, oke. Jadi saudara negosiasi atas sekarang dokter. Betul. Jadi setelah diminta 15 miliar, saudara mau mungkin lagi dokter. Iya, maksudnya itu tuh komunikasinya, aku komunikasi sama Dr. Oki juga berbarengan dengan Oke, jadi chatting dengan terdakwa juga. Betul. Kemudian chatting juga dengan dokter Oki. Betul. Saat itu minta nasihat sama dokter Oki. Betul. Saya nggak mampu gitu. Iya, saya nggak mampu karena pada saat itu saya keuangan saya lagi jelek banget, saya lagi dicontohkan ke seller, keuangan saya lagi turun drastis, saya sampaikan begitu. Nah, terus akhirnya saudara bilang apa? Saya tawar lah 2 miliar. Saudara bilang Saya sanggupnya 2 miliar. saudara sanggup 2 miliar. Iya. Nah, terus